Yo, welcome back again on my YouTube channel dan jumpa lagi dengan aku Nick Pongol. Kali ini aku ada di rumah, jadi bukan vlog mancing, tetapi juga bukan review joran guys. Jadi aku kali ini mau jelasin gimana sih caraku untuk service maintenance sebuah reel ya. Jadi vlog terakhir itu kan aku sempat mancing ngoyor ya sama si Namplo dan juga Edi Kacir. Itu reelnya itu benar-benar kerendam air laut seperti itu, karena kita harus agak jalan ke tengah dari pantai, agak jalan mungkin sedada ya air lautnya, sehingga reelnya itu kecemplung atau bukan cemplung sih, kerendam di bawah air laut seperti itu guys. Nah, itu terjadi setiap aku mancing ngoyor di pantai Kedonganan atau pantai manapun yang biasanya aku mancing ngoyor ya, seperti itu. Dan bagaimana sih caranya aku agar reel itu umur panjang, karena reel terakhir itu aku pakai Ryobi Micro Power 800 ya. Itu udah aku beli sekitar 3 tahun yang lalu guys. 3 tahun yang lalu aku beli reel itu emang khusus untuk mancing ngoyor. Jadi emang reel itu memang barbar banget penggunaannya seperti itu. Nah, belum pernah ada part yang terganti di reel itu. So, gimana caranya biar reel itu awet bertahun-tahun? Yang pertama tentunya kita harus mencucinya ya, mencuci sehabis datang dari mancing ataupun reelnya itu kena air laut. Dicuci dengan pakai air mengalir tanpa sabun. Karena apa? Aku lebih merekomendasikan tanpa sabun karena kalau menggunakan sabun, nah di line roller itu kan biasanya ada grease. Grease-nya itu bisa hanyut kalau kita cuci pakai sabun seperti itu. So, aku lebih rekomen untuk tidak menggunakan sabun. Jadi pakai air mengalir aja. Dan kita bongkar sedikit-sedikit lah partnya, atau istilahnya light maintenance seperti itulah. Dan inilah dia videonya. Gimana sih cara aku untuk light maintenance atau maintenance yang gak terlalu banyak bongkar, seperti itu halnya. Sebelum aku lanjut ke videonya, seperti biasa aku mau ingetin jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Dan juga kalau yang sering lihat tampangku, jangan lupa untuk subscribe yang belum, lalu hidupkan lonceng notifikasi. Dan kita akan langsung lanjut ke tutorial video atau bagaimana biasanya aku merawat reel ketika aku datang dari mancing. Oke? Check it out. Oke guys, jadi ini reel yang aku bilang kerendam kemarin ya, waktu aku mancing pinggiran, mancing ngoyor. Jadi reelnya sempet kerendam air laut. Dan seperti yang aku bilang, aku udah cuci dari atas dengan air yang mengalir. Terus juga ini reel tidak aku cuci dengan sabun. Jadi kalau menggunakan sabun, ini asumsiku ya, kalau menggunakan sabun itu kan di bagian-bagian luar seperti line roller ini kan ada grease-nya, jadi biar nggak luntur kena sabun cair seperti itu guys. Jadi aku cuma mencucinya dengan air fresh water ya, jadi air tawar seperti itu. Oke, untuk langkah pertama yang biasa aku kerjakan yaitu aku pasti membukanya dari spool ya. Nah, ini buka, terus yang aku bersihkan itu adalah bagian drag washer. Jadi aku memerlukan pinset seperti ini untuk mencongkel klip atau besi yang menghalangi drag untuk keluar. Nah, ini dia besinya. Terus aku akan buka untuk drag washernya. Jadi ini kita lap dulu pakai tisu, pakai lap juga nggak apa-apa, yang penting lapnya kering. Nah, ini pasti ada bekas-bekas air atau grease yang sudah tercampur dengan air ya. Nah, ini kita bersihkan dulu. Nah, ini simple, ini nggak perlu cari tukang reel ya, atau tukang service reel. Lalu tambahkan sedikit grease. Nah, di sini aku tambahkan sedikit grease yang khusus untuk drag grease ya. Jadi ini aku gunakan drag grease
sedikit aja, nggak usah terlalu banyak, biar masih ada daya cengkramnya dia. Oke, masukkan kembali. Terus ini besi penjaganya atau sering disebut dengan key washer. Nah, dimasukkan, terus kita kunci lagi dengan ini, dengan pengunciannya. Nah, sudah masuk. Lalu ini kita singkirkan. Lalu setelah itu aku akan mengecek, biasanya aku akan mengecek ini apa namanya, bail arm, komponen di bail arm ya. Nah, aku hanya akan mengecek ini aja, line rollernya aja. Jadi aku akan buka sedikit line rollernya. Oke, kita buka pakai ini obeng ya, obeng bintang. Kita coba dulu pas apa enggak ini. Nah, saya buka ini line rollernya, kita cek. Nah, di sini ada bushing biasanya. Toh, ada bushing. Jadi ini seperti yang aku bilang tadi, kita lapin dikit. Lalu kita pasang lagi. Nah, tuh ada bushingnya, kita lapin dikit, kita pasang lagi, terus kita teteskan sedikit oil ya, sedikit oil. Kita teteskan sedikit oil di sini. Oh, sudah. Habis itu kita pasang lagi. Kita pasang lagi, guys. Oke, udah kepasang. Habis itu kita buka rotornya. Nah, ini taruh di sini dulu. Kita buka buat kunciannya dulu. Lalu kita buka ini, apa namanya ini, skrupnya. Oke, kita buka. Ini reel udah berumur 3 tahun kalau nggak salah. Jadi ini adalah reel paling barbar yang aku punya, guys. Karena ini emang sering banget aku gunakan untuk ngoyor, dan ini air apa namanya, reel benar-benar kecemplung, kerendam biasanya di air laut. Oke, ini bisa dilihat bekas air. Oh, ada titik air di sana. Oke, kita bersihin. Terus juga rotornya kita bersihin. Jadi seperti yang aku bilang, ini adalah light maintenance ya, jadi nggak dibongkar semua, jadi kita hanya buka yang perlu-perlu aja. Oke, sekarang kita buka ini bagian one way nya atau anti reverse nya, atau kita buka power handle dulu lah biar lebih gampang lah ya. Nah, buka power handle dulu. Nah, ini juga kita bersihkan. Lalu ini di sela-selanya juga kita bersihkan. Oke, terus kita kasih sedikit grease. Nah, untuk bagian luar aku biasanya menggunakan blue grease. Nah, ini yang ulir-ulir seperti ini, itu biasa aku gunakan blue grease. Oke, kita taruh. Lalu kita buka ini. Kita buka untuk one way-nya. Jadi kalau kalian belum hafal untuk reel kalian sendiri, lebih baik diurutkan, ditaruh komponen-komponennya itu berbaris seperti itu, guys. Oke, lalu ini dia anti reverse-nya. Kita cek, masih bagus, masih tertutup bagus. Nah, bisa dicabut dan dilihat ini untuk anti reverse-nya.
Tuh, di dalamnya ada anti reverse. Jadi kita lihat sekilas aja guys. Kita lihat sekilas aja. Kalau memang sebentar aku buka pintu dulu biar ada cahaya. Tuh. Kalau memang masih bagus, tidak ada karat, ya nggak usah dibongkar. Kecuali kalian memang mau bongkar full maintenance seperti itu. Kalau aku sih ini light maintenance aja, jadi nggak dibongkar seperti itu ya. Tapi kita bongkar aja lah, biar kalian semua lihat lah. Oke? Nah ini dia bearingnya, anti reverse-nya. Taruh dulu. Terus, nah ini dia anti reverse-nya. Terus seperti yang aku bilang, ini aman, nggak ada kendala. Jadi kita taruh dulu. Terus aku akan buka body. Oke, kita buka body sekarang. Sebenarnya kalau cuma light maintenance, jadi nggak usah dibuka one way-nya. Artinya kita yang biasanya kemasukan air itu aja loh, kita bongkar. Kalau selain itu ya nggak usah, karena nggak perlu. Tapi kalau kalian merasa perlu, artinya beberapa kali kerendam setelah light maintenance. Light maintenance itu harus dibongkar setelah terendam air. Nah, kalau sudah melakukan at least 5 kali light maintenance, artinya bongkar di titik-titik atau spot tertentu aja di railnya, baru kita lakukan yang namanya deep maintenance atau servis besar seperti itulah. Nah ini dia gearnya. Oh kan udah kemasukan air, kalian lihat nih ada karatnya. Tuh ada karat di sini. Oke, ini emang cenderung masuk air karena Ryobi micro power ya kalau nggak salah. Ini micro power ini emang nggak ada seal untuk bodinya guys. Jadi ya memang harus rutin di maintenance seperti itu. Oke, lalu kita akan buka ini apa namanya, asnya. Ini sliding guide, kita buka dulu. Nah kita buka sliding guide, kita cabut. Lalu ini baru kita bisa cabut untuk main gearnya. Jadi kita keluarkan dulu untuk main gearnya toh. Dan sesuai dugaanku, ternyata ini lumayan masuk airnya, karena memang benar-benar kerendam full ya. Tuh, bisa lihat nggak? Benar-benar kerendam full ya. Oke, sekarang kita akan buka bearing. Di sini ada bearing. Tapi kita akan buka ini dulu. Nih, kita buka tutup dari handle sebelah kiri ya. Kita buka, lalu kita dorong untuk ini ada bearing, kita keluarkan. Jatuh. Nah, ini dia bearingnya. Tadi jatuh. Oke, kalau sudah semua terbongkar, baru kita pasang atau lap. Kita lap dulu dah. Kita lap dulu yang bekas karatannya ini. Apa tadi itu loncat? Oh, ini dia yang loncat. Clip one way-nya. Tuh, lupa tadi lepasin. Oke, ini dia. Kita lap-lap dia. Tuh, kita lap-lap. Nah, lap-lap seperti ini guys. Lap pakai tisu. Kalau terasa sangat sangat kotor, kalian bisa gunakan bensin. Oke, aku akan skip videonya ketika aku lap ini karena ini memakan banyak waktu. So kita akan langsung proses pelapisan dengan grease-nya. Oke guys, ini semua sudah aku bersihkan. Tuh, lihat, udah dibersihkan pakai tisu aja. Juga ini udah dicopot untuk semua bearingnya. Ini udah kelar nih. Kita akan rakit sekarang guys. Jadi seperti yang aku bilang ya, sebenarnya ini nggak perlu kalau light maintenance, tapi kebetulan aja ini udah lama banget nggak dibuka, jadi aku coba buka dan ya memang air laut memang masuk sih. Oke, jadi itu pentingnya kalian untuk servis reel kalian. Jadi kalau emang nggak bisa di
kirim ke tukang servis rel ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Yang pertama aku akan pasang semua gear yang ada di body. Jadi yang pertama kita akan pasang itu adalah nih bearingnya, bearing yang paling kecil ya. Tuh udah kepasang. Nah kalau bearing isikan sedikit minyak ya. Aku di sini pakai minyak dari mesin jahit itu loh. Cuma aku pakai wadahin botol seperti ini ya karena botolnya rusak. Oke, kita tetesin sedikit. Jadi kalau ada yang khusus reel itu lebih bagus lagi. Kita kerjakan ini apa namanya ini ya, oscillating ya kalau nggak salah. Jadi aku nggak tahu nama-nama komponennya, tapi ya at least lah aku bisa masang. Oke, tambahin sedikit grease. Sini aku pakai blue grease. Lalu pasang. Oke, ini juga kita bisa sedikit dempul dengan blue grease ya untuk covernya ini, untuk di bodinya maksudku. Oke, bila udah, lalu kita pasang ini apa namanya ya, slider guide ya. Diisi grease juga secukupnya, nggak usah terlalu banyak. Lalu kita pasang, taruh di tempatnya. Lalu kita pasang ini guys, main gearnya ya. Masukkan, taruh dia di rumahnya, di housingnya tuh. Nah, oke. Lalu ini kita isi sedikit grease ya, untuk apa namanya ini, untuk gearnya ini. Diisi sedikit grease bro. Bila sudah, sekarang masukkan dia ke rumahnya. Nah ini guys, udah aku masukkan tadi. Tuh bisa lihat nih, udah pada posisinya. Lalu kita masukkan ini guys, apa namanya ini ya, rumahnya. Nah tuh guys, udah masuk ke rumahnya. Habis itu kita kunci pakai skrupnya. Kita kunci. Jangan lupa tadi masukkan ini ya, klip penguncian one way ini. Oke, nah pastikan sebelum kita tutup covernya, pastikan berfungsi normal seperti ini. Oke, kita bisa menambahkan sedikit grease untuk melapisi gear-gear dan juga bodinya ya. Nah, kita lapisi sedikit-sedikit agar air tidak membuat korosi. Oke, bila sudah, kita bisa pasang untuk covernya. Tapi sebelum kita pasang, ini juga jangan lupa ada bearing. Kita kasih sedikit oil. Nah, kita kasih sedikit oil dia. Lalu kita pasang di covernya. Tuh, udah masuk. Lalu kita dempul lagi dengan sedikit grease tipis agar nanti air laut tuh nggak membuat endapan garam ya, seperti itu. Oke, lalu kita pasang covernya. Nah, oke, sudah terpasang. Pastikan sekali lagi one way-nya berfungsi. Sudah aman. Lalu kita pasang semua baut-baut atau skru-skru ini, skru body. Oke. Nah, ini guys sudah terpasang ya. Nah, sudah terpasang dengan sempurna. Lalu kita tinggal pasang
ini apa namanya ini rotornya. Tuh, pasang rotor. Habis itu pasang ini apa namanya bautnya. Lalu kita pasang untuk kunciannya di sini. Pasang semua. Lalu kita tinggal pasang komponen klikernya. Nah, pasang spool, pasang drag, tetapi ini jangan terlalu dikencangkan ya guys. Lalu ini udah dilapisi grease tadi ujungnya. Oke, kita langsung masukkan. Nah, kencangkan. Dan jadi oke, sekali lagi kenapa aku anjurkan untuk kalian selalu melakukan light maintenance, yaitu biar tidak reel kalian itu cepat rusak. Jadi ini reelku masih smooth banget, padahal udah sekitar 3 tahunan ini aku pakai. Dan ini reel benar-benar barbar, jadi benar-benar terbiasa di bawah rendaman air laut. Oke, mungkin itu aja videonya, dan seperti biasa sebelum aku akhiri, aku mengingatkan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Juga tetap hidupkan notifikasi ya, lonceng notifikasi, agar dapat menerima updatean video dari channel ini. Kelupaan satu tutupnya. Nih tutupnya kelupaan tadi. Oke, mungkin itu aja sih dari aku Nepongo. Dan akhir kata, aku Nepongo, see you on the next video. Bye bye.